Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah ketika dia hanya melihat ke atas untuk melihat di mana mereka jatuh, dia tiba-tiba mendengar Putri Wenqing bergumam dengan pusing. "Wood, kenapa kamu semakin jauh dariku?" Qin Yichen terkejut, tetapi dia melayang di tempat yang sama dan tidak pernah bergerak, dan teman mereka saling menemani. Apakah dia mengikuti jalan boneka itu lagi? Qin Yichen melihat ke belakang dan menatap Putri Wenqing, tetapi hanya dengan satu pandangan. Keheranan dalam ekspresinya sangat intens hingga ekstrim. Tidak hanya itu, Putri Wenqing juga memiliki mata bulat. Dia melihat bagian belakang kepalanya, dan kayu yang sama-sama tercengang. Di mata Qin Yichen, Putri Wenqing masih mengambang di tempat, dan alasan dia mengatakan dia lebih jauh dari dirinya sendiri adalah karena jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Jiwanya terbang keluar dari bagian belakang kepalanya dan jatuh terus-menerus ke arah jurang maut, sehingga dia bisa melihat bagian belakang kepalanya dan merasa bahwa kayu itu semakin menjauh darinya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dia hanya merasa ada semacam kekuatan di dasar jurang yang menariknya ke bawah, tetapi dia mampu menstabilkannya. Arai pembunuh ini bisa menelan jiwa. Qin Yichen menjerit pelan. Dia adalah dewa bawaan, dan jiwanya dan tubuh Dao adalah satu tubuh, jadi dia hanya merasa sedikit tenggelam. Tapi Putri Wenqing dalam keadaan linglung, dan jiwanya keluar kembali. Setelah melihat ini, Bai Guanxing menjentikkan jarinya sambil minum, dan menyeret roh jatuh Putri Wenqing kembali ke tubuhnya. Setelah jiwa kembali ke tubuhnya, Putri Wenqing tidak bisa menahan napas dalam-dalam, hanya merasa bahwa jantungnya telah berhenti sekarang, dan dia tampak seperti mayat. Putri Wenqing tidak bisa menahan rasa takutnya, dan pikirannya terus berkelebat melalui provokasi boneka dan ejekan terhadap mereka melalui mulut boneka itu. Bahkan Putri Wenqing mengingat kata-kata 7 Raja Kera, dan diam-diam berubah menjadi boneka. Jika ada boneka di dunia ini yang persis seperti dia telah membuat ingatan yang sama dengan miliknya, dan nama yang sama dengan miliknya. Pikiran ini membuat Putri Wenqing bergidik. Mari kita lihat. Aku baru saja menggeser kekuatan boneka itu. Artinya, kita berteleportasi ke sini. Bukan apa yang diharapkan boneka itu lihat. Ketika Qin Yichen mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba bergetar. Dan mereka juga samar-samar melihat bahwa dalam barisan pembunuhan berdarah, orang-orang terus-menerus memutar. Seolah-olah seseorang telah terperangkap dalam susunan pembunuhan ini di depan mereka. Tanda seru. Semakin dia turun, Qin Yichen secara bertahap merasa bahwa dia jatuh tak terkendali. Jiwa dan rohnya adalah satu tubuh, dan kekuatan ilahinya berubah menjadi tubuh emas tanpa kebocoran. Tetapi formasi pembunuhan masih ingin menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Jadi dia terus jatuh. Ini membuat Qin Yichen diam-diam terkejut, mengetahui bahwa mereka belum turun ke jurang. Mereka jauh, dan roh Wenqing tersedot keluar dari tubuhnya secara tak terkendali, menunjukkan kekuatan formasi pembunuhan ini. Kunci jurang ini tampaknya hanya tempat yang begitu besar, seperti gua ajaib. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda pasti akan terhalau, dan tidak ada jalan keluar. Qin Yichen jatuh dengan cepat, dan mereka dapat melihat pola Dao formasi pembunuhan berdarah dengan jelas. Dan Yao Yue Kong terkejut, formasi pembunuh realem kaisar. Dia tidak mengenali susunan pembunuh ini, tetapi roh kaisarnya sudah gelisah, dan susunan pembunuhan ini hampir secara paksa merobek jiwa kaisar dan roh kaisarnya dari tubuh kaisar. Di antara mereka, Kong Wu adalah yang terburuk. Dia hampir ingin memegang Bai Guanxing dengan erat untuk mencegah jiwa keluar dari tubuh, dan dengan jatuhnya, Qin Yichen dan orang banyak akhirnya melihat dengan jelas sosok yang bergerak dalam formasi pembunuhan. Murid Jiuyu. Tanda seru. Qin Yichen melihatnya. Bukankah ini hanya Yukianer dan sekelompok murid Jiuyu yang seperti hantu? Saya melihat kerumunan Yukianer, seolah-olah mereka sudah terkurung dalam formasi pembunuhan ini. Dan sosok-sosok yang membunuh dan mengepung mereka ternyata adalah boneka. Boneka-boneka ini kuat atau lemah. Semuanya dinding emas, perunggu dan besi. Setinggi King Kong yang ditakuti. Dan mereka meledak di setiap belokan, menjebak Yukianer. Tapi Qin Yichen dapat melihat bahwa bukan boneka-boneka ini yang benar-benar menjebak Yukianer, tetapi formasi pembunuhan ini. Qin Yichen menatapnya, dan Yukianer benar-benar luar biasa. Murid-murid Jiuyu seperti hantu, dan cahaya ilahi dari boneka-boneka itu, bahkan seperti pedang tinju dan pedang yang dibanting King Kong, melewati mereka dari udara. Yukianer berbentuk hantu, anggun dan anggun, seolah menari, tanpa sehelai daun menyentuh tubuhnya. Tetapi postur menarinya sangat berantakan saat ini. Yukianer juga seorang kaisar. Dia kuat, dan dia terus-menerus menggerakkan ruang dan waktu untuk menghindari formasi pembunuhan ini. Namun, Qin Yichen melihat bahwa pusat barisan pembunuhan ini tampak seperti pupil darah, dan terus berkedip dan berubah. Bayangan Yukianer terus-menerus berkedip, dan pupil darah itu terus-menerus menggeliat di tanah, seperti pusaran badai, terus-menerus menarik Yukianer dan beberapa murid Jiuyu ke dalamnya. Itu tampak seperti rantai yang tidak terlihat, tertelan lebih seperti rawa. Tidak peduli seberapa keras Yukianer berjuang, sulit untuk melarikan diri. Para murid Jiuyu benar-benar luar biasa. Mungkinkah mereka benar-benar hanya jiwa?
Mata Qin Yichen yang seperti pisau terus berkedip. Sekarang penglihatannya semakin panjang. Dan dia juga mulai belajar mengamati segala sesuatu seperti Bai Guanxing. Serangan boneka itu. Yu Qian'er tidak perlu menghindar sama sekali. Dia melewati tubuhnya secara langsung. Seolah-olah mereka tidak berada di waktu dan ruang yang sama-sama sekali. Tapi mata kusam Yu Qian'er penuh dengan kengerian. Seolah-olah dia masih berjuang. Tetapi begitu dia berhenti berjuang, dia tertangkap di mata barisan. Ya, formasi pembunuh ini bisa menelan jiwa. Resep obat yang tepat. Murid Jiu Yu sangat aneh. Kekuatan pedangku sepertinya sulit untuk dikunci. Tapi aku tertahan oleh formasi pembunuh ini. Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, dan pada saat yang sama merasa ngeri. Jika Anda tahu bahwa Yu Qian'er akan mati jika Anda terlibat dalam pertempuran. Begitu mereka terlibat dalam pertempuran, akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Jika jiwa dilenyapkan, tubuh akan seperti mayat berjalan. Ini adalah upacara pertemuan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Kaisar Boneka untuk murid-murid Jiu Yu. Tetapi Qin Yichen tidak mengharapkan Qin Yichen datang. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa di dasar jurang ini, tidak ada gua di langit. Di ujung lain dari barisan pembunuhan, ada sosok-sosok yang padat. Sosok-sosok itu terus bangun dan bergabung dengan kelompok yang mengepung Jiu Yu murid. Sosok padat itu adalah boneka yang duduk di sini. Tapi Qin Yichen merasa ini tidak sengaja duduk di sini. Karena dia melihat banyak sosok dari berbagai ras, seperti dibawa ke sini ketika dia masih hidup. Dan susunan pembunuhan di jurang ini sebenarnya digunakan untuk melucuti jiwa. Langkah pertama untuk mengubah pembangkit tenaga listrik yang dijarah ini dari alam semesta menjadi boneka adalah dengan menelanjangi jiwa. Sejak itu, mereka telah menjadi boneka dengan jiwa yang hilang. Ini adalah metode membangun boneka kota Wuxin, dan juga formasi pembunuhan seorang kaisar. Semakin dekat Qin Yichen semakin dekat, Qin Yichen merasa seolah-olah dia akan terlibat dalam pupil darah itu, yang terus-menerus terdistorsi seperti kaleidoskop, membuat jiwanya bergetar.